Disinilah proses untuk pembongkaran koper-koper jamaah haji. Alur proses itu sendiri mungkin 2 hari sebelum keberangkatan para jamaah haji menimbang kopernya di lobi hotel. Setelah 2 hari koper itu dikirim ke gudang di sini. Di sini dilakukan proses X-ray. Ketika ada koper yang bermasalah, mereka akan dibongkar, terutama ditemukannya jam-jam itu. Setelah koper-koper itu tidak ada yang bermasalah, maka koper itu akan langsung dikirim ke bandara. H-1 dikirim ke bandara. Dan jangan khawatir ketika ada pembongkaran, mungkin dari kami juga akan ada yang menyaksikan karena dikhawatirkan ada barang-barang yang tercecer. Insya Allah semua barang akan aman, yang dikeluarkan itu hanya air jam-jam dan larangan-larangan yang tidak boleh masuk ke bagasi, mungkin ada gas ataupun mungkin power bank. Nah, untuk koper-koper yang rusak jangan khawatir juga, di sini disediakan mesin untuk wrapping. Jadi koper-koper setelah dibongkar akan di-wrapping dan akan dikembalikan seutuhnya seperti itu. Para jemaah itu berbagai cara, ada yang dimasukkan ke dalam kain ihram, ada yang dimasukkan ke dalam sajadah dilipatkan. Namun demikian di sini akan tetap ketahuan karena ada proses X-ray. Di X-ray itu semua air hatta itu cuma 100 mili akan ketahuan dan akan dikeluarkan. Maka kami menghimbau kepada para jamaah, tolong taati peraturan penerbangan bahwasanya tidak boleh ada air jam-jam di dalam koper. Karena walaupun sedikit akan diketahuan dan itu akan membahayakan penerbangan ketika kepulangan ke Indonesia. Kalau di lakban juga kelihatan, Pak, ya? Kalaupun di lakban, disembunyikan di dalam kain ihram seperti yang tadi kita lihat, tetap akan ketahuan. Itu kebanyakan satu koper berapa dimasukinnya ke air, Pak? Bervariasi dari mulai yang tadi kita lihat sama-sama, mulai dari 5 botol air aqua dimasukkan ke ranjang sampai dengan ada yang tadi hampir 10 mungkin di dalam satu koper. Sekarang tinggal dikalikan aja. Kalau seandainya satu koper ditemukan satu aqua air jam-jam, dikalikan sekian ratus dalam satu kloter udah berapa ya, itu akan membahayakan penerbangan. Pak, soal ketika ada satu lolos, biasanya modusnya jemaah akan memberitahu ke jemaah lain. Nah, itu yang kami khawatirkan, makanya di sini begitu ketat, mungkin pihak dari Airgate begitu ketat ketika ada satu air jamnya akan dikeluarkan, karena khawatir dengan adanya lolos satu air jam-jam ketika sampai ke Indonesia, jamaah tersebut akan menginformasikan kepada jamaah yang masih ada di Tanah Suci bahwasanya bisa untung-untungan. Jadi mungkin tetap kami menghimbau jangan sampai memasukkan air jam-jam ke dalam koper. Baik, kami perlu sampaikan kepada para jamaah haji untuk yang akan kembali ke tanah air terkait dengan barang bawaan. Kami sampaikan bahwa kapasitas dalam koper tentunya sesuai dengan himbauan dan ketentuan dari seluruh maskapai. Yang kedua, untuk barang bawaan terkait air zam-zam, kami menghimbau kepada jamaah haji untuk tidak membawa air atau air zam-zam di dalam koper atau di dalam tas, karena hal ini dalam ketentuan penerbangan tidak diperbolehkan. Seluruh barang bawaan jamaah haji akan dicek melalui X-ray yang ada di bandara. Tentu apapun yang dilakukan oleh jamaah haji terkait bawaan air zam-zam akan terdeteksi oleh maskapai. Hal ini tentu akan memperlambat proses keimigrasian maupun proses untuk check-in di bandara. Kami menghimbau sekali lagi kepada jamaah haji untuk menghindari hal tersebut, untuk tidak membawa air zam-zam dalam bentuk apapun dalam koper-koper yang dibawa di dalam pesawat. Kira-kira begitu. Ketentuan dalam penerbangan sudah diatur oleh maskapai. Tentu jamaah haji sekali lagi kami menghimbau untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak maskapai, karena ketentuan ini adalah ketentuan yang dalam rangka untuk keamanan dan keselamatan para jamaah haji selama penerbangan. Dan untuk jamaah haji kami perlu sampaikan bahwa untuk air zam-zam nanti setelah tiba di tanah air akan diberikan air zam-zam di embarkasi masing-masing. Tentu kalau dari sisi kekurangan mungkin ini mungkin kurang saja untuk keluarga dan tetangga yang di sekitar jamaah haji, tapi kami sekali lagi mohon itu dicukupkan, karena untuk ketentuan penerbangan terkait pembawaan air zam-zam
ketentuan ini tidak diperbolehkan.